Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya mau nge-review ya, ada power tools baru, yaitu dia itu keluaran dari brand AEG ya. Jadi ini saya beli baru. Power tool ini ya, atau circular saw cordless yang sudah brushless ini, itu saya nyarinya itu awalnya susah banget ya. Awalnya nggak ketemu dan lama banget. Yang jualnya juga sedikit banget di Indonesia ya. Jadi awal mulai saya tahu waktu saya lagi lihat-lihat konten-konten orang, saya lihat circular saw-nya. Setelah saya cek-cek, ternyata emang katanya circular saw ini dari AEG itu emang bagus. Jadi dia circular saw dari AEG ini dia keluarin dua model ya, yang saya tahu ya di Indonesia. Itu ada circular saw yang seperti saya ini, yang udah brushless, dan satu lagi yang masih brushed ya, atau yang belum brushless. Jadi dia itu masih pakai carbon brush. Nah kalau yang udah brushless ini dia udah nggak perlu diganti-ganti carbon brush, dan juga dia perawatannya itu lebih jarang dibandingkan yang masih ada carbon brushnya. Oke, langsung aja kita bahas dari produknya di sini. Dari dusnya di sini ya, kita udah lihat. Dari dusnya di sini kita lihat, di sini tertulis AEG Power Tools. Nah di sini dia tertulis 6 tahun garansi. Jadi aslinya itu AEG itu punya 6 tahun garansi. Dia berani banget kasih 6 tahun garansi, karena mungkin emang produknya itu emang dibikin sama dia benar-benar bagus, sehingga dia berani untuk kasih garansi selama 6 tahun ya. Walaupun saya beli ini saya hanya pakai garansi toko ya, 3 bulan, karena tokonya di sini di Indonesia itu belum ada emang toko khusus penjualan AEG-nya. Jadi ini masih seperti perusahaan-perusahaan yang importir produk-produk dari luar. Dan AEG ini yang saya tahu ya dari Jerman, produk Jerman awalnya. Walaupun saya nggak tahu sekarang siapa yang punya, tapi awalnya itu emang dari produk Jerman. Di sini tertulis AEG Power Tool brushless ya. Dia itu 18 volt untuk daya masuknya. Kecepatannya itu 3800 rpm per menit. Mata pisaunya itu 60 mm atau 6,5 in ya kalau nggak salah ya. Dan juga dia udah bisa bevel di sini ada. Ntar kita bahas satu-satu aja. Oke, langsung aja kita lihat di videonya. Langsung aja kita mau bahas ya apa aja yang didapetin. Yang pasti saat pembelian itu kita dapetin ini saya jadi udah saya keluarin dulu ya untuk pengetesan waktu saya ketemu sama orang dari perusahaannya itu yang ngejual brand ini. Jadi saya buat ngetes, saya buka dulu sekalian saya pasang pisaunya. Lalu setelah itu yang kita dapatkan juga di sini, kita dapetin di sini itu ada, bentar saya buka dulu. Ini plastik bawaannya. Terus kita dapetin ini, saya juga lupa namanya, kayak pengukur buat kayunya itu. Plus kita dapetin manual booknya. Oke, langsung aja kita taruh aja dulu dusnya di belakang. Dan ini juga kali pertama saya cobain brand dari AEG, karena emang brand AEG ini nggak populer banget di Indonesia. Cuman buat orang-orang yang udah emang tukang kayu udah lama, atau tukang-tukang furniture yang udah lama, yang udah ahli, rata-rata mereka pengen atau udah punya power tool merek AEG. Ada juga sebenarnya merek DeWalt ya, DeWalt yang 54 volt, cuman harganya itu dia udah mahal banget. Nah sedangkan AEG brushless ini nggak semahal itu, tapi yang kita dapetin itu udah banyak. Tadi ini seperti pengukurnya gitu ya, sama ada buku panduannya gitu. Nah langsung aja kita bahas dari produknya di sini. Pertama yang kita mau bahas dari, pertama harganya itu yang saya beli itu kemarin itu 1.980.000. Awalnya itu saya ngelihat itu ada 1,8 ya, cuman yang setelah saya tanya di toko online udah habis ternyata. Udah saya cari-cari berapa lama, itu mungkin sekitar semingguan, dan akhirnya saya ketemu satu toko yang dia belum iklanin bagusnya, cuman saya tanya-tanya
saya minta, akhirnya saya dapat produk ini. Dan saya dapatnya itu saya nggak beli sama charger dan baterainya, karena charger sama baterainya itu harganya mahal banget. Baterainya aja itu harganya 1,3 untuk satu baterai, dan chargernya itu kalau nggak salah sekitar 800 ribuan, mahal banget. Jadi saya beli ininya aja, saya bisa bikin tinggal adapternya, dan kita bisa pakai baterai-baterai yang lain yang saya punya hari ini. Nah, lanjut tadi kita mau bahas masalah build quality-nya. Nah, dari build quality-nya di sini kita udah nggak usah raguin. Di sini juga tertulis konstruksinya itu dia dari magnesium. Magnesium itu dia kuat tapi ringan bobotnya. Walaupun magnesium itu punya satu kelemahan, yaitu saat dia pecah, retak nggak bisa dilas. Walaupun emang kita mau banting-banting ini juga nggak mungkin. Jadi menurut saya buat pecah sangat nggak mungkin. Jadi desain ini udah sangat kokoh, dan dari desainnya, tampilannya aja, kalau misalnya kita pegangnya itu emang udah kokoh. Di sini ada grip karet ya, di belakang sini grip karet, ini grip karet. Back handle keduanya itu dari plastik ya, enak juga dipegangnya. Perpaduan warna hitam dan silver dan oranye di sini ya, oranye dari plastik. Plastiknya keras banget ya, aman. Jadi dari build quality di sini sangat oke. Dan di sini pelindung mata pisaunya itu plastik yang agak transparan. Oke banget, nggak ada yang masalah. Jadi untuk produk ini dari build quality, dari mulai yang besinya, plastiknya, sampai rubbernya itu sangat oke, dan nggak ada jelek banget ya, nggak ada kejelekannya sama sekali. Jadi saya bilang perfect buat, walaupun nggak ada yang sangat perfect ya, pasti masing-masing punya kelemahan, tapi untuk dari segi desain circular saw ini udah perfect banget ya. Oke, langsung aja di sini kita mau bahas fiturnya. Pertama, emang yang fitur yang rata-rata hampir semua circular saw punya itu adalah dia itu udah bisa pemotongan bevel. Di sini dia punya pemotongan bevelnya itu sangat keren ya. Saya baru tahu ada circular saw keren ini karena emang saya sebelumnya itu saya punya Ryu circular saw pertama saya, dan saya baru beli setelah itu merek AEG ini. Yaitu saat kita miringkan itu sudah ada klik. Jadi kepresisian kita sekaligus kenyamanan kita dalam menggunakan ini jadi nilai plus lebih ya, karena dia itu udah lebih enak, dan ini juga seperti knob gitu ya, kita nggak perlu buka ribet-ribet lagi, dan gampang banget kita bisa potong langsung aja di sini. Lalu di sini juga ada yang tadi saya kasih lihat ya, parallel guide kalau nggak salah ya, setahu saya dia itu buat seperti fence buat table saw gitu ya, tapi dia buat circular saw supaya pemotongan kita itu saat pemotongan panjang itu bisa lurus ya. Dan sini dia sudah ada pengaturan naik turun pisaunya juga yang udah pakai knob, dan sangat gampang. Di sini bisa kita lihat ya, pengaturan naik turunnya di sini besinya sangat tebel ya. Bukan kayak circular saw yang lainnya ya, atau punya saya waktu itu merek Ryu. Saya bukan menjelekkan, tapi emang sesuai harganya juga lah ya, harga 2 juta 1,9, mana mungkin dia kasih ininya jelek ya. Makanya dia bikin ini sangat bagus, dan pembuatannya itu sangat kokoh, benar-benar sangat kokoh, semuanya itu dibaut, dan sangat oke menurut saya, nggak ada yang jelek sama sekali. Jadi dia di sini bisa yang saya jelasin ya. Untuk naik turunnya, kita turuninnya lagi, tinggal dilepas knopnya, lalu kita kunci seperti ini. Nah, oke, lalu di sini saya udah punya ya, saya punya adapter buat circular saw ini ya, AEG ke model baterainya itu buat Makita. Nanti saya buatin videonya mungkin ya, buat yang mau tahu lebih banyak tentang ini. Jadi ini saya udah beli, dan saya di sini saya pakai baterainya JLD aja ya. Saya ada Impact Orange JLD. Nah, saya pakai baterai ini aja karena baterainya ini juga lumayan oke. 3Ah dan 20 volt ya, 20 volt real. Di sini 20 volt real itu bisa dipakai buat yang 18 volt punya AEG ini. Saya udah cek, banyak juga orang-orang yang pakai dan lancar dan gak ada masalah ya. Nah, jadi caranya di sini kita tinggal masukin adapternya aja sebentar. Lalu setelah kita masukin, kita tinggal masukin aja di belakang sini ya.
Tinggal kita masukin baterainya aja. Dan udah jadi seperti ini ya. Nah, dari sini pertama saya mau jelasin lagi. Dia tombol switch on off-nya itu sama lampunya itu beda. Jadi waktu kita mau gunain nggak pakai lampu, kita nggak usah tekan. Tapi waktu kita pengen ada lampu penerangan, di sini ada tombol ya. Nah, itu lampunya nyala. Lampunya juga ya udah lumayan terang hitungannya, walaupun nggak terang-terang banget, tapi udah oke sih buat ngejelasin misalnya garis yang kita susun. Lalu di sini dia switch on off-nya itu nggak langsung, tapi dia udah ada seperti pengamannya, jadi lebih ngamanin kita waktu make ini supaya nggak hancur banget ya, atau nggak bahaya buat yang apalagi yang punya anak-anak di rumah. Jadi punya ini jadi lebih aman. Nah, buat teman-teman yang mau beli ini juga, yang buat pengen tahu aja. Jadi circular saw ini emang nggak sekencang circular saw listrik. Itu udah hukum pastinya ya. Yang listrik itu udah pasti memang lebih kuat. Tapi circular saw AEG yang brushless ini itu dia lebih kencang daripada yang belum brushless, dan juga lebih awet daripada yang belum brushless. Jadi seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lagi di sini gimana suaranya. Jadi sebelum kita nyalakan pengamannya di sini kita tekan dulu ya. Dia bisa ada kanan atau kiri, kita bisa tekan sama aja. Seperti ini ya. Dia itu udah ada stop otomatis maksud saya. Jadi dia itu lebih ngamanin lagi, jadi safety berlebih lagi buat kita. Waktu lagi potong misalnya kan ada kecelakaan apa, dia itu udah otomatis mati. Jadi paling enggak itu juga jadi nilai plus buat yang punya circular saw AEG ini. Untuk suaranya juga sangat halus ya. Sangat halus suaranya. Apalagi misalnya teman-teman mau ganti mata pisaunya itu. Mata pisaunya juga udah banyak ya yang jual. 6,5 in itu udah banyak banget yang jual. Sebenarnya bisa diganti 7 in. Cuman harus lepas blade guardnya dulu. Cuman kalau saya sih nggak usah. Mata pisaunya di sini kita ganti pakai yang lebih tipis ya, misalnya pakai Freewood ya, bacanya fluid. Menurut saya lebih enak lagi. Jadi menurut saya untuk desain, kekuatan dan kecepatannya itu sangat oke dan nggak ada masalah. Apalagi baterainya juga udah bisa kita ganti ya. Misalnya kita punya baterai yang merek Makita 5AH. Nah, kita nggak usah beli baterai ini lagi. Kita udah punya casannya, tinggal kita beli adapternya aja. Ya di sini juga udah ada tempat keluar debunya yang bisa langsung dihubungin ke vacuum cleaner. Jadi pekerjaan kita bisa lebih bersih dan efisien dan higienis. Jadi menurut saya sangat oke dan nggak ada masalah. Selanjutnya langsung aja kita pengen ngetes di pemotongannya ya. Buat teman-teman yang mau tahu, saya udah ngerasain, cuman teman-teman yang mau lihat langsung aja kita tes. Ya di sini saya mau coba potong papan ya, tag block. Ukuran 18 mm ya kalau nggak salah ya. Saya mau coba potong. Saya di sini pakai fans untuk ukurannya biar lurus ya. Oke, langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal aman dan gak ada masalah. Nah jadi sekedar info ya. Misalnya kalau misalnya kita potongnya agak miring, nah ini tadi kayak seperti saya. Misalnya saya potongnya agak miring, jadi kayunya itu bisa nggak lurus dia. Jadi coba saya mau lepas fans ininya. Coba saya nggak pakai ginian ya, karena ini bisa bikin miring potongan juga kalau belum ahli makainya ya. Sini langsung aja saya coba. Aman, gak ada masalah. Jadi awal itu agak sendet karena saya motongnya kurang benar, tapi setelah lurus sangat mudah dan gak berat sama sekali ya. Untuk potongannya sangat oke. Untuk tag block ukuran 18 mili. Jadi sekedar info ya teman-teman, buat yang mau
pakai circular saw menurut saya, apalagi yang belum ahli seperti saya juga yang masih belajar, kalau bisa buat dulu, sekalian bisa buat seperti penggarisnya buat dia, atau namanya itu track saw ya, track buat circular saw. Jadi kita potongan kita itu udah bisa dibilang lurus dan lebih aman. Apalagi yang buat motong triplek besar, pakai circular saw ini sangat cocok. Tapi kalau bisa harus dibuatin dulu track saw-nya dulu, sehingga potongan kita itu lebih lurus dan presisi, dan pekerjaan kita lebih cepat. Untuk hasil potongannya bagus ya, nggak ada masalah, semuanya aman. Kalau misalnya teman-teman mau potongannya lebih halus, tinggal diganti di pisau yang kecil aja, giginya itu lebih kecil aja. Jadi untuk tag block ukuran 18 mili oke dan lancar jaya, nggak berat sama sekali. Selanjutnya mau saya coba ya buat titik Belanda. Oke, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Dan selanjutnya di sini saya mau potong jati Belanda juga, tapi ukurannya itu dia 10 kali 3,5 cm. Ya, kita langsung potong aja ya. Oke, nggak berat sama sekali, potongannya halus lagi. Dia emang pisau ini itu lebih cocok buat kayu-kayu balok ya. Kalau misalnya buat yang multipack, tinggal diganti aja pisaunya ke yang emang khusus buat potong multipack ya. Oke, jadi teman-teman, menurut saya circular saw dari AEG ini sangat oke dan gak ada masalah. Buat teman-teman yang mau beli buat hobi oke, dan buat teman-teman yang emang mau beli buat pekerjaan rutin sangat oke. Karena kita lihat aja dari garansi yang dia kasih aja 6 tahun. Kalau kita mau pergi ke Jerman buat nuker power tool ini. Tapi menurut saya sangat oke dan gak ada masalah. Segi desain, build quality sangat oke. Kalau misalnya teman-teman misalnya lihat di online ada yang jual ya, walaupun emang ini dibilangnya juga barang gaib ya, jadi ada yang jual sedikit pasti habis. Mesti sering-sering lihat aja. Kalau nggak salah saya kemarin lihat ada yang jual harga sekitar 2,7 buat teman-teman yang mau lihat. Mungkin nanti harganya bisa turun juga. Kalau misalnya saya tanya itu sekitar Juli nanti bakal ada lagi. Walaupun itu juga belum pasti karena pandemi ini ya. Jadi impor dan ekspor itu agak ribet hari ini. Tapi menurut saya buat yang pengen beli sangat oke dan gak ada masalah circular saw ini. Emang circular saw ini yang saya pengenin dan ekspektasi saya itu terlampaui dengan barang yang saya dapatkan. Karena barang yang saya dapatkan ini sangat oke dan sangat gak ada masalah. Kita misalnya punya uang lebih, kita bisa beli baterai sama chargernya. Jadi menurut saya sangat oke. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan atau punya masukan, mungkin saya ada salah-salah kata atau ada salah pengertian, boleh tinggal ditulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang terbantu dengan video ini, jangan lupa buat like, komen sebanyak-banyaknya, share dan subscribe channel ini supaya lebih maju ke depannya untuk kita semua. Saya akhiri dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video selanjutnya.